Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 415. Setelah menarik tinju dan kaki mereka, tubuh kedua lelaki tua berpakaian abu-abu itu segera dikirim terbang ke dua arah yang berbeda. Segera setelah itu, mereka dengan kejam menabrak pilar pavilion penembus langit. Kekuatan besar mengalir keluar dan dengan paksa menghancurkan pilar di belakang mereka. Adapun kedua lelaki tua berpakaian abu-abu itu, mereka tanpa sadar memuntahkan seteguk darah. Baru saat itulah mereka kembali sadar. Mata mereka dipenuhi amarah saat mereka melihat Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan sudah mendarat di tanah. Tangannya berada di belakang punggungnya. Ekspresinya tenang dan tidak terganggu. Bahkan, ada senyum mengejek samar di sudut mulutnya. Bajingan. Nak, apa yang begitu kau banggakan? Kau hanya menggunakan semacam trik untuk memaksa kami berdua kembali. Jika kau menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya, kau hanya akan menjadi sampah. Melihat senyum mengejek di sudut mulut Xiaoyan, salah satu lelaki tua berpakaian abu-abu itu tidak dapat menahan diri dan mulai mengutuknya. Berbicara tentang sampah. Menurutku, kalian berdua adalah orang-orang yang sampah. Kalian hanya berhasil menjadi kaisar bela diri setengah bintang 8 setelah mengolah seluruh hidup kalian. Jika aku sampah, lalu apa kalian berdua? Kalian memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika. Matilah. Mulut mereka tersumbat oleh kata-kata Xiaoyan. Kemarahan segera muncul di hati kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu. Telapak tangan mereka dengan keras menghantam pilar yang rusak di belakang mereka. Segera, sebuah kekuatan besar tercurah keluar, dan tubuh kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu langsung berubah menjadi dua maut petir berwarna abu-abu. Mereka membawa kecepatan yang dapat mengejar bintang dan bulan saat mereka menyerang Xiaoyan dengan ganas. Melihat kedua lelaki tua itu menyerangnya dengan ledakan lagi, Xiaoyan memperlihatkan senyum dingin di wajahnya. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap pemuda yang tertegun di seberangnya. Pada saat ini, yang terakhir sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di hadapannya, yang tampaknya seusia dengannya, benar-benar dapat memaksa mundur pengawal pribadinya. Orang harus tahu bahwa dengan kekuatan kedua lelaki tua berpakaian abu-abu ini, jika mereka bergandengan tangan, bahkan seorang kaisar bela diri setengah bintang 9 akan merasa sulit untuk mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka berdua, yang begitu kuat, benar-benar akan dikalahkan oleh pemuda di hadapannya dengan kultivasi yang sama dengannya. Seorang kaisar bela diri setengah bintang 4. Itu benar. Seorang kaisar bela diri setengah bintang 4. Untuk menghindari dikenali oleh beberapa orang dengan satu pandangan, Xiaoyan hanya bisa menahan kekuatannya tanpa dan membuat auranya tampak seperti seorang kaisar setengah bela diri bintang 4. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak dapat menghindari masalah. Sekarang masalah telah datang mengetuk pintu mereka. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Tampaknya aku harus mengurusmu terlebih dahulu. Kalau tidak, hari ini akan benar-benar merepotkan. Tatapan Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap pemuda di seberangnya. Dia melirik kedua lelaki tua yang hendak mencapainya. Kemudian, dia perlahan mengangkat telapak tangannya dari balik lengan bajunya. Api surgawi yang indah di kedalaman matanya mengembun menjadi teratai berapi yang perlahan berputar. Melihat Xiaoyan benar-benar mengangkat telapak tangannya ke arahnya, ekspresi wajah pemuda itu tanpa sadar berubah. Doki di dalam tubuhnya naik dengan cepat. Dengan gerakan tubuhnya, dia berencana untuk mundur dengan cepat. Melihat ini, senyum dingin muncul di sudut mulut Xiaoyan. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Chu Feng perlahan mengangkat telapak tangannya yang putih ke udara di depannya. Dengan pikiran, kekuatan jiwa yang tak terbatas dan tak berbentuk mengalir keluar dari antara alisnya dan mengembun menjadi telapak tangan yang sangat besar di atas kepala pemuda itu. Mengikuti telapak tangan Xiaoyan, telapak tangan yang sangat besar itu bergerak. Tanpa penjelasan apapun, telapak tangan itu meraih ke arah pemuda di bawah. Teknik Douklastian. Tangan langit menjulang dengan teriakan pelan di dalam hatinya. Tangan Xiaoyan, yang terangkat ke udara, tiba-tiba mengencang. Pada saat yang sama, telapak tangan tak terlihat yang besar yang menutupi tubuh pemuda itu juga tiba-tiba mengencang pada saat ini. Dalam sekejap, pemuda di dalamnya seperti bebek mati yang terkepal di telapak tangan Xiaoyan. Teriakan menyedihkan yang menusuk tulang tiba-tiba terdengar, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah. Sosok kedua lelaki tua berjubah abu-abu, yang awalnya menyerang Xiaoyan dengan keras,
tiba-tiba terhenti di udara. Bocah, kau mencari kematian. Salah satu lelaki tua berjubah abu-abu dari mereka berdua menatap Xiaoyan dengan dingin. Tangannya yang keriput tiba-tiba terangkat. Doki menggumpal di telapak tangannya saat dia melangkah maju lagi. Kekeh, kau sudah mengucapkan kata-kata ini beberapa kali. Jangan bilang kau masih tidak mengerti apa yang kumaksud. Jika kau tidak peduli dengan nyawa tuanmu, silakan datang. Xiaoyan mendengus dingin menanggapi ini. Ekspresinya tetap tenang seperti biasa. Namun, tangannya yang terkepal erat menjadi sedikit lebih erat saat ini. Saat tangan Xiaoyan mengencang, wajah pemuda itu, yang dipegang oleh tangan yang menjulang tinggi itu, juga menjadi pucat. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Seluruh dadanya terjepit sampai dia tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Jantungnya menjadi sangat ketakutan. Xiaoyan di depannya telah membuatnya merasakan sakit yang luar biasa dalam hidupnya. Bocah, kau benar-benar hina. Ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu serius. Tangannya yang keriput tiba-tiba mengepal. Doki di tubuhnya bergejolak berulang kali. Matanya yang keruh dipenuhi dengan amarah yang tak berujung dan niat membunuh. Jika pemuda itu tidak berada di tangan Xiaoyan saat ini, kemungkinan besar mereka berdua sudah lama tidak dapat menahan diri dan menyerang untuk membunuh Xiaoyan. Kekeh, kita sama dibandingkan denganku. Aku khawatir kalian berdua adalah orang yang menindas kaum muda dan menggunakan angka untuk menindas kaum muda. Dialah yang bertindak berlebihan. Lagi pula, selama kalian berdua tidak menyerang, aku pasti tidak akan membunuhnya. Tentu saja, jika kalian berdua menginginkannya mati, tidak perlu mengambil hati kata-kataku. Silakan datang. Tatapan Xiaoyan sangat dingin. Dia memiringkan kepalanya dan menatap kedua lelaki tua di kedua sisi. Kilatan dingin keluar dari matanya. Bocah, apakah kamu tahu siapa dia? Jika kamu berani membunuhnya hari ini, faksi di belakangnya pasti akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping di masa depan. Mereka akan membakar tulang-tulangmu dan menyebarkan abumu untuk membalas dendam padanya. Melihat bahwa Xiaoyan sebenarnya sombong ini, kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu segera merasa tidak berdaya di hati mereka. Meskipun mereka menarik Doki di permukaan tubuh mereka, kata-kata dari mulut mereka tidak sedikit pun mau menyerah. Batuk-batuk. Aku, Sun. Baiklah. Kamu cucu. Di mana ada tempat bagimu untuk berbicara? Tutup mulutmu. Pemuda yang dikendalikan oleh tangan besar itu juga dengan paksa mencoba berbicara setelah kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu terdengar. Sayangnya, dia disela oleh kata-kata Xiaoyan. Tangan besar yang memegangnya erat-erat sekali lagi mengerahkan kekuatan, menyebabkan tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara kakak. Sudah ada cukup banyak tulang yang tidak mampu menahan kekuatan yang sangat besar ini dan patah. Kau, enyahlah, kalian berdua. Enyahlah sekarang. Begitu aku pergi, aku secara alami akan melepaskannya. Kemarahan tiba-tiba muncul di wajah kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu ketika mereka mendengar teriakan keras Xiaoyan. Namun, ketika mereka memikirkan pemuda yang dikendalikan oleh Xiaoyan, mereka hanya bisa mengutuk tanpa daya dalam hati mereka. Segera, mereka berjalan keluar dari pintu. Namun, pada saat ini, teriakan dingin Xiaoyan sekali lagi terpancar. Mengapa? Tidakkah kau mengerti arti kata-kataku? Aku berkata bahwa aku ingin kalian berdua tersesat keluar dari pintu, bukan berjalan keluar. Ketika kata-kata Xiaoyan terdengar, tidak hanya dua lelaki tua berjubah abu-abu di pavilion penetrasi langit, tetapi bahkan ekspresi para penonton di sekitarnya tanpa sadar menjadi sedikit kusam saat ini. Sesaat kemudian, kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu pulih. Ekspresi di wajah tua mereka dengan cepat menjadi suram. Doki yang baru saja ditarik dari tubuh mereka sekali lagi melonjak keluar dari permukaan tubuh mereka. Salah satu dari mereka bahkan bersiap untuk menyerang Xiaoyan sekali lagi. Namun, apa yang segera diikuti oleh teriakan yang sangat menyedihkan dari mulut pemuda itu. Bab 416. Bocah, jangan bertindak terlalu jauh. Mendengar raungan menyedihkan dari mulut pemuda itu, ekspresi di wajah kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah sekali lagi. Meskipun mereka sangat marah di dalam hati mereka, karena fakta bahwa pemuda itu saat ini berada di tangan Xiaoyan, mereka berdua hanya bisa tidak melakukan apa-apa. Pada saat ini, bahkan orang-orang di aula yang diam-diam mengamati situasi tidak dapat menahan diri untuk tidak melemparkan tatapan kagum ke arah Xiaoyan. Tidak seorang pun menyangka bahwa pria berjubah hitam yang tampaknya muda ini sebenarnya adalah orang yang tidak bisa dianggap enteng. Metodenya sangat tajam sehingga kemungkinan bahkan 3 kaisar setengah bela diri yang hadir akan merasa sulit untuk mencapai prestasi seperti itu. Paling tidak,
Mereka bertiga tidak memiliki kemampuan untuk memaksa mundur Kaisar setengah bela diri bintang 8. Meskipun gerakan Xiaoyan sebelumnya mengandung sedikit tipu daya, itu tidak memengaruhi pendapat orang banyak tentang kemampuannya. Bagaimanapun, terlepas dari metode apa yang digunakan Xiaoyan, selama dia mampu untuk memaksa kembali seorang setengah Kaisar bela diri bintang 8, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya dia. Haha, terlalu jauh. Aku bahkan belum mengatakan bahwa aku akan membunuhnya. Kau pikir aku bertindak terlalu jauh? Jika kau ingin aku bertindak terlalu jauh, aku tidak keberatan membunuhnya sekarang. Xiaoyan hanya tersenyum dingin pada kata-kata dingin lelaki tua berjubah abu-abu itu. Dia menarik tangannya yang terulur, berniat untuk mengepalkannya dengan kejam di depan kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu. Berhenti, kami adalah orang-orang dari keluarga Sun. Jika kau berani membunuhnya, keluarga Sun pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Saat itu, kemungkinan besar tidak akan ada tempat untukmu di seluruh wilayah barat. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik apakah kau ingin membunuhnya atau tidak. Melihat bahwa Xiaoyan benar-benar akan membunuhnya, ekspresi wajah kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu langsung berubah drastis. Mereka buru-buru berteriak pada Xiaoyan. Hah, namun, ketika kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu masuk ke telinga Xiaoyan, yang terakhir hanya mencibir. Dalam hatinya, dia tidak takut pada keluarga Sun yang dibicarakan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Sebelum datang ke sini, Xiaoyan sudah memiliki beberapa pemahaman tentang apa yang disebut keluarga Sun ini. Klan Sun ini adalah salah satu faksi cabang dari Gerbang Pedang Surgawi. Pada saat yang sama, itu juga salah satu dari 4 klan besar yang merupakan cabang dari Gerbang Pedang Surgawi. Kekuatan klan ini begitu besar sehingga bahkan memiliki ahli kelas Do yang mengawasinya. Dengan Gerbang Pedang Surgawi sebagai pendukungnya, klan Sun ini dapat dianggap sebagai keberadaan yang menakutkan yang dapat melakukan apapun yang diinginkannya di wilayah barat. Namun, meskipun keluarga Sun kuat, mereka tidak mengintimidasi di depan Xiaoyan. Hati Xiaoyan tidak peduli apakah dia memiliki dendam atau tidak. Sebagai kekuatan bawahan dari sekte pedang surgawi, keluarga Sun sebenarnya memiliki sikap ingin membunuh Xiaoyan. Bahkan jika dia tidak menjadi musuh mereka sekarang, cepat atau lambat dia akan menemui mereka. Karena cepat atau lambat dia akan menemui mereka. Mengapa dia harus peduli tentang ini sekarang? Adapun Dodi Elite, klan Sun mungkin memiliki Dodi, tetapi orang tidak boleh lupa bahwa ada Guyu, iblis tua dengan kekuatan yang menakutkan, di dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan percaya bahwa selama Guyu ada di sekitar, bahkan Dodi Elite tidak akan mampu membunuhnya, karena kamu tidak peduli dengan hidup atau matinya. Kamu seharusnya tidak menyalahkanku. Xiaoyan tertawa pelan. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangan putihnya dan mengepalkannya erat-erat. Pada saat yang sama, wajah pemuda itu, yang dikendalikan oleh tangan yang menjulang tinggi itu, menjadi seputih selembar kertas. Begitu putihnya sehingga menakutkan. Xiaoyan tertawa pelan. Darah segar berwarna merah cerah keluar dari pori-pori di seluruh tubuh pemuda itu. Dalam beberapa tarikan napas pendek, pemuda itu telah diwarnai dengan darah. Teriakan tajam yang menyedihkan bergema di tempat itu seperti lolongan serigala. Namun, dalam menghadapi taktik Xiaoyan, pemuda itu tidak dapat melepaskan diri terlepas dari seberapa keras dia berjuang. Adapun dua tetua berjubah abu-abu, wajah mereka hijau saat mereka melihat pemuda itu, yang saat ini berlumuran darah segar. Ada ekspresi berjuang di wajah mereka. Sebagai kaisar setengah bela diri bintang 8, mereka dapat dikatakan sebagai eksistensi yang dapat bergerak tanpa hambatan di wilayah luar pegunungan Silin. Namun, bahkan dengan demikian, mereka sebenarnya berulang kali dikalahkan oleh bocah kaisar setengah bela diri bintang 4. Ini menyebabkan mereka merasa sangat terhina dan marah. Namun, selain merasa marah, kedua tetua berjubah abu-abu itu juga merasa sangat tidak berdaya di dalam hati mereka. Jika mereka ingin menyelamatkan pemuda itu, mereka harus membuang muka mereka dan pergi dari pavilion menembus langit ke jalan-jalan di luar, di mana mereka akan diejek oleh orang lain. Mengingat martabat kedua tetua ini, mereka tentu saja tidak dapat melakukan hal seperti itu. Namun, jika mereka tidak melakukannya, hanya kematian yang akan menunggu pemuda itu. Nah, jika kau melepaskan tuan mudaku sekarang, kami berdua berani menjamin bahwa kami akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, jika kau bersikeras agar kami pergi, kami berdua pasti akan mencabut uratmu dan mencabik tulangmu hari ini. Kami akan mengurungmu selamanya di penjara bawah tanah klan matahari kami, dan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Salah satu tetua berjubah abu-abu melangkah maju. Matanya tajam saat dia menatap Xiaoyan. Sepasang mata abu-abunya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung.
Hari ini, terlepas dari jalan mana yang dipilih Xiaoyan, dia harus mati di sini. Oh, sepertinya kalian berdua tidak berencana untuk menyelamatkan tuanmu. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Tepat saat kata-kata dingin itu diucapkan, tangan Xiaoyan yang terkepal tiba-tiba terangkat. Segera setelah itu, di bawah tatapan ngeri dari dua tetua berjubah abu-abu, tangannya dengan keras menghantam tanah di bawahnya. Bang! Setelah ledakan hebat itu, gelombang debu padat dengan cepat menyapu ke segala arah di bawah penutup gelombang udara. Seluruh pavilion penembus langit bergetar hebat saat ini. Ekspresi semua orang di dalam berubah drastis saat ini. Satu persatu, mereka melepaskan Doki di dalam tubuh mereka. Tubuh mereka berbalik, dan mereka dengan cepat mundur dari pavilion penembus langit. Ekspresi kedua tetua berjubah abu-abu itu tanpa sadar berubah sekali lagi. Mereka tidak menyangka bahwa pria berjubah hitam di depan mereka akan tetap acuh tak acuh bahkan setelah mereka mengungkapkan identitas mereka. Hal ini menyebabkan mereka menjadi marah di dalam hati mereka. Pada saat yang sama, mereka juga menjadi semakin khawatir tentang kondisi pemuda itu. Pada saat badai mereda, pavilion penembus langit yang awalnya megah telah hancur di depan mata semua orang. Itu telah berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Di tengah reruntuhan itu, ada ruang kosong yang berdiameter lebih dari 100 kaki. Xiaoyan dan kedua tetua berjubah abu-abu, serta pemuda yang masih dikendalikan oleh tangan yang menjulang tinggi itu, berdiri di ruang kosong itu. Jubah hitam di tubuh Xiaoyan masih baru seperti sebelumnya. Ekspresinya tenang, matanya yang hitam pekat setenang sumur tua, dan ada sedikit ketidakpedulian yang terlihat dari ekspresinya. Mata kedua tetua berjubah abu-abu itu dengan cepat tertuju pada pemuda yang dikendalikan oleh tangan yang menjulang tinggi itu ketika mereka melihat pemandangan ini. Baru setelah melihat bahwa pemuda itu baik-baik saja, mereka berdua mendesah pelan dalam hati. Kedua tetua itu saling bertukar pandang sebelum segera menatap Xiaoyan. Salah satu tetua mengerutkan kening dan menggertakkan giginya dengan keras. Bibir dan giginya saling beradu beberapa kali dengan sikap tidak menyerah. Setelah itu, wajahnya berubah hijau saat dia berbicara kepada Xiaoyan dengan suara yang dalam. Bocah, apakah kau yakin akan mengembalikannya hidup-hidup setelah kita berdua tersesat dari sini? Selama kalian berdua bisa melakukannya, aku pasti tidak akan menarik kembali kata-kataku. Mendengar ini, Xiaoyan juga menjawab mereka berdua dengan ekspresi serius. Mengapa kami harus mempercayaimu? Karena kau tidak punya pilihan, kecuali kau benar-benar ingin melihatnya mati di tanganku. Setelah kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya, kedua tetua itu segera mengerutkan kening dan saling memandang. Baru setelah waktu yang lama, mereka mengatupkan gigi dan berbicara kepada Xiaoyan lagi. Baiklah. Kuharap kau bisa menepati janjimu. Kalau tidak, kami berdua pasti akan membuatmu tinggal di sini selamanya hari ini. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia segera mengulurkan tangan kirinya dan memberi isyarat tolong kepada mereka berdua. Nada bicaranya tidak cepat atau lambat. Dia berkata dengan santai. Baiklah, kalau begitu silakan. Pergilah. Bab ke-417. Di luar pavilion penembus langit yang hancur, kerumunan orang berkerumun di sekitarnya. Hampir semua orang di kota Mulberry berkumpul di sini saat ini. Mereka tercengang saat melihat pemandangan di depan mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pavilion penembus langit, yang dijaga oleh Kaisar setengah bela diri bintang 8, benar-benar akan hancur sedemikian rupa. Mungkin kekuatan orang yang melakukan ini setidaknya adalah Kaisar setengah bela diri bintang 8. Tentu saja, ini hanya apa yang dipikirkan orang banyak di dalam hati mereka. Namun, ketika tatapan mereka mendarat pada pemuda berjubah hitam di tempat kejadian, ekspresi di wajah mereka langsung tercengang. Mereka bahkan lebih curiga di dalam hati mereka. Mungkinkah pemuda berjubah hitam di hadapan mereka ini mampu menghancurkan pavilion penembus langit yang begitu besar? Namun, ketika beberapa kaisar setengah bela diri di kerumunan menyelidiki aura di dalam tubuh Xiaoyan, ekspresi Lin Pengsheng tidak bisa tidak berubah sekali lagi. Pemuda berjubah hitam di hadapan mereka sebenarnya hanyalah seorang setengah kaisar bela diri bintang 4. Setelah mengetahui kekuatan Xiaoyan, para pejalan kaki di kedua sisi jalan langsung gempar. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa seorang setengah kaisar bela diri bintang 4 benar-benar dapat menyebabkan dua setengah kaisar bela diri bintang 8 memperlakukannya dengan sangat serius. Siapakah sebenarnya pemuda berjubah hitam di hadapan mereka ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Melihat semakin banyak orang berkumpul di sekitar mereka, wajah kedua laki tua berjubah abu-abu di atas seruntuhan itu sudah pucat pasi. Dalam hati mereka, mereka berharap bisa menghancurkan Xiaoyan sampai mati. Siapa yang mengira bahwa mereka, dua kaisar bela diri setengah bintang 8 yang agung,
benar-benar akan diancam oleh Kaisar Beladiri setengah bintang 4 hari ini. Jika berita ini menyebar, bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan besar? Namun, meskipun demikian, kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu masih merasa sangat tidak berdaya di hati mereka. Bagaimanapun, tuan mereka ada di tangan pihak lain. Jika bukan karena itu, mereka tidak akan begitu takut pada pemuda berjubah hitam di hadapan mereka ini. Pada saat ini, mereka berdua telah membuat tekad yang kuat di hati mereka. Selama Xiaoyan meletakkan pemuda itu di tangannya, mereka berdua akan segera menyerang dan dengan cepat membunuh Xiaoyan dengan kecepatan kilat. Karena pemuda berjubah hitam di hadapan mereka telah membuat mereka kehilangan muka. Maka apapun yang terjadi, mereka pasti akan membuatnya membayar harganya dengan darah hari ini. Ekspresi kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi semakin buruk saat tatapan mereka menyapu ke sekeliling mereka. Mereka saling bertukar pandang. Butuh waktu lama sebelum akhirnya mereka berdua mengatupkan gigi mereka dengan keras. Mereka perlahan-lahan menurunkan tubuh mereka dan berjongkok di reruntuhan di depan tatapan bingung semua orang di luar medan perang. Kedua tangan mereka memeluk kepala mereka. Segera, mereka mulai berguling seperti bola di depan tatapan tertegun semua orang. Kedua lelaki tua itu memanjat dari tanah dalam keadaan menyedihkan setelah berguling jauh dengan susah payah. Pada saat ini, tubuh mereka terbungkus lapisan lumpur. Rambut dan janggut mereka berantakan, menyebabkan mereka berdua tampak seperti dua pengemis. Mereka tampak dalam keadaan menyedihkan. Adapun kerumunan di luar arena, mereka masih linglung. Kedua lelaki tua itu berdiri dan menyeka debu di wajah mereka. Wajah tua mereka masih pucat. Mereka berdua mengabaikan tatapan yang diarahkan kepada mereka dari sekeliling. Tatapan dingin mereka langsung tertuju pada Xiaoyan. Keduanya menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara kepada Xiaoyan dengan suara yang dalam. Kali ini, kau harus melepaskannya. Mendengar ini, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Ia tersenyum kepada mereka berdua dan berkata, "Kalian berdua benar-benar setia, demi tuanmu. Kalian bahkan bisa membuang muka. Untuk ini, aku mengagumi kalian berdua. Hentikan omong kosong itu. Lepaskan dia." Saat suara Xiaoyan jatuh, salah satu dari dua lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kepada Xiaoyan dengan suara tegas. "Hehe, kalian berdua tenang saja. Aku akan melakukan apa yang kukatakan. Aku akan melepaskannya sekarang." Xiaoyan tersenyum tipis. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Sepasang mata yang setenang sumur kuno menatap kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu. Tangan yang mengendalikan tangan yang menjulang tinggi itu sekali lagi terangkat di depan tatapan cemas kedua lelaki tua itu. Seketika, Xiaoyan melambaikan tangannya dengan lembut, dengan sebuah pikiran. Tangan yang menjulang tinggi yang terkumpul dari kekuatan spiritual itu berhamburan dengan keras. Tubuh pemuda itu, yang berlumuran darah, terbang ke arah kedua lelaki tua itu tanpa terkendali. Melihat pemuda itu terbang di atas, ekspresi di wajah kedua lelaki tua itu langsung berubah. Keduanya bergerak pada saat yang sama dan melompat ke depan untuk menangkap pemuda itu. Ketika tubuh pemuda itu ditangkap oleh tangan salah satu lelaki tua berjubah abu-abu, tubuh lelaki tua lainnya tidak berhenti. Doki di tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar. Dengan lambaian tangannya, Doki yang menakutkan dengan cepat menggumpal di telapak tangannya. Tubuhnya yang sedang menyerang tiba-tiba bergetar dan dengan kasar mencengkeram Xiaoyan. "Bocah, mati saja, HMP. Aku sudah menduga kau akan menyerang. Apa kau benar-benar berpikir aku akan memberimu kesempatan untuk melukaiku?" Melihat lelaki tua berjubah abu-abu yang melompat untuk menyerang, Xiaoyan tertawa dingin. Tubuhnya bergerak dan dalam sekejap mata, dia sudah melesat ke langit. Dengan kecepatan seperti kilat, dia dengan cepat terbang menuju kedalaman pegunungan Silin. Melihat ledakan kecepatan menakutkan Xiaoyan yang tiba-tiba, ekspresi di wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk sedikit tertegun. Pada saat dia pulih, Xiaoyan sudah menghilang di ujung garis pandangnya. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk mengejar Xiaoyan. Baru pada saat inilah kerumunan penonton di sekitarnya menyadari kecepatan menakutkan Xiaoyan. Sulit membayangkan bahwa bahkan Kaisar setengah bintang 8 tidak dapat mengejarnya. Siapa sebenarnya lelaki berjubah hitam misterius ini? HMP, bocah. Tunggu saja, lain kali kita bertemu, aku pasti akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping dan menggiling tulang-tulangmu menjadi debu. Setelah mengumpat dengan suara keras, lelaki tua berjubah abu-abu itu melambaikan lengan bajunya dengan ganas. Dia berbalik dan melihat ke arah kerumunan penonton di sekitarnya. Seketika, ekspresi marah muncul di wajah tuanya saat dia berteriak marah lagi. "Apa yang kalian lihat? Kalian semua, enyahlah."
Jika kalian tidak menghilang dari pandangan lelaki tua ini dalam 10 tarikan napas, aku akan mengubah kalian semua menjadi abu. Begitu kata-kata lelaki tua itu keluar dari mulutnya, kerumunan penonton di sekitarnya langsung waspada. Satu persatu, mereka mulai terbang menjauh seolah-olah mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Xiaoyan berani melawan mereka. Namun, orang-orang ini tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Bagaimanapun, dia adalah setengah kaisar bintang 8. Begitu mereka bertarung, tidak ada satu orang pun yang hadir yang akan menjadi tandingannya. Melihat kerumunan penonton di sekitarnya dengan cepat pergi, lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan santai membunuh beberapa orang sebelum menekan amarah di hatinya. Baru kemudian dia berbalik dan kembali ke sisi pemuda itu. Pada saat yang sama, di tengah puncak gunung yang megah, Xiaoyan perlahan turun. Dia berbalik dan melihat kota Mulberry yang sudah terkubur di dalam awan di bawah. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum mengejek. Meskipun lelaki tua itu adalah setengah kaisar bintang 8, dengan kecepatan Xiaoyan saat ini, bahkan setengah kaisar bintang 9 pun akan merasa sangat sulit untuk mengejarnya jika dia meletus dengan kekuatan penuhnya. Dia benar-benar terlalu naif untuk berpikir bahwa dia bisa mengejarnya. Sambil menarik pandangannya, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap puncak gunung yang mencapai 9 surga di hadapannya. Rasa terkejut memenuhi hatinya, meskipun dia dapat melihat kemegahan pegunungan ini dari jauh. Baru saat dia mendekatinya, dia dapat benar-benar merasakan keagungan puncak gunung ini dan auranya yang tak terbatas. Melihat puncak gunung di depannya, Xiaoyan tanpa sadar menghembuskan napas panjang. Untuk beberapa waktu di masa depan, tempat ini akan menjadi tempat latihan lain baginya. Dia bertanya-tanya hal-hal seperti apa yang akan dia temui di tempat ini. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, ekspresi yang menyala-nyala tiba-tiba muncul di mata Xiaoyan. Terlepas dari apa yang akan dia temui, lebih baik baginya untuk masuk terlebih dahulu. Dia juga ingin benar-benar merasakan kekuatan terliar pegunungan Silin. Dengan gerakan tubuhnya, Xiaoyan melangkah ke udara. Dengan lompatan, dia dengan cepat terbang menuju puncak gunung. Bab ke-418. Setengah bulan kemudian, di puncak gunung di pegunungan Silin. Di puncak gunung, Xiaoyan berdiri di udara dengan kedua tangan terangkat di depan dadanya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel, dan sejumlah besar energi spiritual melonjak keluar dari antara kedua alisnya. Saat segel tangan Xiaoyan berubah, energi spiritual dengan cepat berkumpul di antara kedua telapak tangannya. Sesaat kemudian, aura yang sangat menindas dan menakutkan dipancarkan. Segel tangan emas misterius memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan di antara kedua telapak tangan Xiaoyan. Saat energi spiritual mengalir ke dahi Xiaoyan, segel tangan itu menjadi semakin padat. Ketika segel emas di telapak tangan Xiaoyan benar-benar padat, wajah Xiaoyan tidak bisa tidak menjadi pucat. Menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual seperti itu merupakan beban yang cukup besar bagi Xiaoyan. Segel penekan jiwa. Maju! Tiba-tiba, mulut Xiaoyan mengeluarkan teriakan yang menggetarkan bumi. Kedua tangannya didorong ke depan dengan kekuatan besar. Segel emas di tangannya juga menerobos udara kosong dan menghantam keras ke arah gunung di bawahnya. Cahaya keemasan yang mengalir seperti sambaran petir saat dengan cepat melesat melintasi langit. Dalam sekejap mata, itu sudah mendarat di puncak gunung. Ledakan. Pada saat berikutnya, ledakan yang mengguncang bumi bergema di langit. Gunung yang tingginya ratusan meter mulai bergetar hebat. Retakan yang lebarnya beberapa meter mulai menyebar dengan cepat dari puncak gunung. Retakan itu hanya berhenti secara bertahap di tengah jalan menuju gunung. Ketika retakan berhenti menyebar, seluruh gunung mulai runtuh. Potongan-potongan besar puing jatuh dari langit seperti meteor. Tanah dalam jarak 1000 mil berguncang hebat dan binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Di langit, Xiaoyan terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Segel penekan jiwa memang merupakan keterampilan jiwa tingkat manusia. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan amarah ilahi mata air kuningnya. Dengan segel penekan jiwa di tangannya dan energi spiritual Xiaoyan di tahap konsolidasi, Xiaoyan dapat dianggap memiliki kartu truf lainnya. Sejak memasuki pegunungan Silin setengah bulan yang lalu, Xiaoyan telah menuju ke barat. Saat dia bergegas, dia tidak lupa untuk berlatih segel penekan jiwa yang dia temukan di cincin penyimpanan Muhan. Salah satu manfaat dari keterampilan Do tingkat manusia adalah mudah untuk dipraktikkan dibandingkan dengan keterampilan Do tingkat surga. Selama seseorang memiliki gulungan Jo keterampilan Do tingkat manusia di tangan, seseorang dapat dengan mudah mempraktikannya. Selama seseorang berlatih dengan tekun,
seseorang dapat dengan mudah menggunakannya. Dalam waktu setengah bulan, segel penekan jiwa Xiaoyan sudah jauh lebih mengenalnya. Namun, sulit untuk mengendalikan energi spiritual Xiaoyan saat dia menggunakannya. Energi spiritualnya saat ini, energi spiritual Xiao, adalah Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan membuang perasaan pusing itu dari tubuhnya. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat terbang menuju hutan gunung di bawah. Sesaat kemudian, sosok Xiaoyan muncul di ruang terbuka yang luas. Di tengah ruang terbuka itu, ada api unggun yang sudah padam. Xiaoyan sudah tinggal di sini selama 2 hari. Tujuannya adalah untuk berlatih segel penekan jiwa. Sampai hari ini, latihan segel penekan jiwa untuk sementara berakhir. Xiaoyan bersiap untuk tidur malam yang nyenyak. Dia akan melanjutkan perjalanannya ke tanah terlantar barat besok. Xiaoyan berjalan ke depan api unggun yang padam dan menghirup udara dalam-dalam. Namun, ia tidak duduk bersila untuk melanjutkan latihan. Sebaliknya, ia berbaring di rumput dengan santai. Kedua tangannya menopang bagian belakang kepalanya saat ia mengangkat matanya dan menatap langit biru di atasnya. Otot-otot yang tegang di sekujur tubuhnya berangsur-angsur rileks. Doki di tubuhnya kembali ke pusaran dan disimpan di ruang pusaran. Tubuhnya, yang telah mengalami banyak pertempuran, memiliki momen relaksasi yang langka saat ini. Sudah lama sekali sejak aku sesantai ini. Xiaoyan perlahan menutup matanya saat mulutnya bergumam pelan. Pada saat ini, Xiaoyan telah melepaskan semua pertahanannya yang biasa. Dalam situasi ini, kemungkinan bahkan seorang Do Huang akan dapat dengan mudah mendekati Xiaoyan tanpa ketahuan. Tiba-tiba, sebuah cahaya bertahan di permukaan tubuh Xiaoyan. Tubuh Guyu melayang keluar dari tubuhnya dan melayang di udara. Dia menatap Xiaoyan. Guyu awalnya berencana untuk membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tetapi dia menemukan bahwa Xiaoyan sudah tertidur lelap ketika matanya mendarat padanya. Kata-kata yang telah mencapai mulutnya ditelan kembali. Mata Guyu berkedip dengan ekspresi rumit. Pada akhirnya, dia mendesah tak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan tirai energi samar menutupi tubuh Xiaoyan seperti lapisan kain kasa. Tirai itu perlahan menyatu dengan ruang kosong dan menghilang. Guyu membalikkan tubuhnya setelah melakukan ini. Dia bergegas ke ruang kosong dan mengangkat matanya untuk melihat langit utara. Pada saat yang sama, di wilayah utara benua, tempat ini adalah lautan yang tak berujung. Ada sebuah pulau besar di suatu titik di lautan. Pulau itu begitu besar sehingga mungkin dapat menampung ratusan ribu orang. Hal yang paling menarik perhatian di pulau ini adalah patung besar yang berdiri dengan gagah di antara langit dan bumi. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua dengan rambut biru es berdiri di atas patung itu. Matanya terfokus ke barat daya. Meskipun mereka berdua terpisah puluhan ribu kilometer, mereka tampak saling berhadapan. Mata mereka bertemu dari jarak yang sangat jauh dan semuanya dipahami tanpa kata-kata. Tiba-tiba, alis lelaki tua itu yang awalnya rileks menjadi menyatu. Ekspresi wajahnya tanpa sadar berubah. Bibirnya sedikit terbuka seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, itu berubah menjadi desahan tak berdaya. Mata lelaki tua itu rumit saat dia melihat ke barat daya. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia menarik kembali pandangannya. Dia melihat ke bawah dan melihat sekelompok bangunan dan orang-orang seperti semut di bawah. Hati lelaki tua itu dipenuhi dengan berbagai macam emosi yang rumit. Dalam sekejap mata, hari sudah malam. Bulan yang terang tergantung tinggi di langit seperti matahari di langit malam. Bulan itu menerangi pegunungan di bawahnya. Orang bahkan samar-samar bisa melihat binatang ajaib bergerak cepat di tengah hutan. Xiaoyan sudah terbangun dari tidurnya di ruang kosong di hutan. Relaksasi langka ini menyebabkan kondisi mental Xiaoyan menjadi sangat baik saat ini. Bahkan kondisi keseluruhannya jauh lebih baik dari biasanya. Xiaoyan duduk bersila dan berlatih selama 4 jam. Setelah dia keluar dari kondisi latihannya, sebuah pikiran terlintas di benaknya dan 3 sosok ilusi muncul di depan Xiaoyan. Ketiga avatar ini adalah avatar yang dibentuk Xiaoyan menggunakan seni tubuh transformasi 9. Namun, setelah terbagi menjadi 3, kekuatan ketiga avatar itu jauh lebih rendah daripada saat mereka bergabung menjadi 1. Bahkan sekarang, mereka hanyalah ban di bintang 2. Xiaoyan tanpa sadar sedikit mengernyit saat dia melihat ketiga avatar di depannya. Sejak dia memperoleh seni tubuh transformasi 9, Xiaoyan hanya membentuk ketiga avatar ini. Namun, kekuatan keseluruhan mereka sama sekali tidak sebanding dengan tubuh aslinya. Ini jelas tidak cukup bagi Xiaoyan yang akan menghadapi Dodi elit di masa depan. Sepertinya aku perlu mengumpulkan beberapa kristal api afinitas api di masa depan. Kemungkinan besar hanya ketika 9 avatar bergabung menjadi 1, aku akan benar-benar dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan tubuhku yang sebenarnya.
Jika tidak, avatar-avatar ini pada akhirnya hanya akan menjadi beban. Xiaoyan mendesah tak berdaya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan ia memerintahkan ketiga avatar untuk duduk bersila. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual di antara kedua alisnya dengan cepat melonjak keluar. Di bawah kendali Xiaoyan, ketiga avatar itu terbentuk. Setelah ketiga avatar itu bergabung menjadi satu, kekuatan mereka tidak lemah dan sebanding dengan bandi bintang 4. Namun, ini hanya cukup untuk menghadapi bandi biasa. Jika mereka bertemu dengan bandi bintang 9, mereka akan terlihat sekilas. Apalagi Dodi elit. Oleh karena itu, jika Xiaoyan ingin avatar-avatar itu benar-benar membantunya, ia perlu mengumpulkan 6 avatar lainnya. Hanya dengan melakukan itu, ia akan dapat menggabungkan 9 avatar menjadi satu dan melepaskan kekuatan sejati dari seni tubuh transformasi 9. Pada saat itu, Xiaoyan akan benar-benar memiliki kekuatan yang akan membuatnya tak tertandingi di bawah kelas Dodi. Bersambung ke bab selanjutnya.